Shalom Bapak Ibu Saudara, bersukacita hari ini, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan sertai kehidupan kita sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sebab Engkau baik, sangat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami ada saat ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengah hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin menuntun kami dengan penuh damai dan sukacita menyertai kami. Kami percaya mukjizat Allah terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap telah dihalaukan di dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu untuk kami meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
tinggikan dirimu ya Tuhan, tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi. Katakan tinggikan dirimu, angkat tangan kita, haleluya, Yesus. Tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Yesus, kebesaran-Mu Bapak Ibu Saudara siap untuk menari? Kita mau menari buat Tuhan. Oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, keurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, keurapan di kepala Harun, keurapan di kepala Harun, ya, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu, terus kita mau menari, memuji bagi Allah kita. Dia sangat senang oleh pujian kita. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari seperti Daud menari. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu mau menari buat Tuhan. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya, hanya musik saja. Bapak Ibu Saudara, kita menari karena kita mengasihi Tuhan. Saat ini sambil memuji Dia, kita menari buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakanlah, bila roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud. Bukan
Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman dalam Mazmur ini dialami oleh pemazmur. Sungguh-sungguh dia alami tuntunan dan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Dia yang akan membebaskan, melepaskan, mengubahkan, menyembuhkan hanya dari firman Tuhan. Mari terus kita berpegang pada firman Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Katakan lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup orang percaya yang mengandalkan Dia, baik siang maupun malam, senantiasa Dia yang menyertai kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam seri khotbah perjalanan. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Raja atas hidup kami. Engkau yang memerintah, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dengan tiang awan, dengan tiang api, menuntun kehidupan kami sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran, sebagai saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Roh Kudus urapi kami maupun dalam perjalanan kami semasa di bumi ini sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga. Pimpin kami dari awal sampai selesai pemberitaan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam seri perjalanan ini kita belajar banyak hal, di mana perjalanan hidup seseorang menggambarkan bagaimana rencana Tuhan dalam hidup seseorang melewati masa-masa yang ada dari bumi sampai kekekalan menanti dan menantikan setiap orang percaya. Yang percaya pada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Begitu pula kita sadari hidup selama di muka bumi ini kita harus melewati dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Sehingga perjalanan kita tidak kandas di dalam perjalanan kita. Kita mencapai tujuan Allah, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam masa perjalanan tersebut, on the way, tentunya ada liku-liku perjalanan yang ada. Sehingga membuat kita bisa juga down, discourage, stres, dan sebagainya. Namun Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya, dengan nasihat orang bijak, dengan Roh Kudus yang mengurapi kita senantiasa, sehingga kita dapat mengatasi semua rintangan, tantangan yang ada di dalam setiap perjalanan. Dan kita juga sadari bahwa setiap perjalanan dari titik A ke titik B, dari B ke C, dari C ke D, dan seterusnya, kita sadari bahwa kita harus senantiasa siap untuk perjalanan dalam musim kehidupan kita. Saat ini kita akan masuk di suara pembalaan dengan berjudul Perjalanan Misi Paulus. Perjalanan misi Paulus, yaitu Rasul Paulus yang kita tahu bahwa namanya adalah Saulus, seorang Yahudi yang begitu giat di dalam agamawinya, dalam kehidupan agamawinya sebagai seorang Yahudi. Bahkan dia menganiaya jemaat Tuhan, umat Tuhan, karena dia tidak di dalam kebenaran. Namun ketika dia ada mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damaskus, maka kita tahu bahwa terang dari Allah itu menerangi kehidupannya, matanya, kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang yang lahir baru, hidup di dalam kasih karunia, di mana Tuhan pakai dia menulis banyak kitab-kitab yang menjadi berkat buat kita sampai hari ini, selama kita dalam masa perjalanan di bumi ini. Perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus dari perjalanan misi yang pertama, kurang lebih di tahun 46 sampai 47, ya, 46, 47, 48 sampai 49 setelah Yesus lahir. Kita lihat bahwa perjalanan misi pertamanya membawa sebuah pesan yang luar biasa, karena itu adalah misi pertamanya, di mana dia diutus bersama Barnabas, diutus untuk berangkat dari dari kota Siprus, Patmos, Perga, Antioquia, Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Jadi kita akan lihat bahwa perjalanan misi dalam kehidupan Rasul Paulus yang kita akan belajar juga dalam kehidupan kita, ada perjalanan misi yang Tuhan tetapkan dalam hidup orang percaya. Yesus datang ke dunia membawa misi. Perjalanan misi Yesus ke dunia yaitu membawa keselamatan, yaitu berita kerajaan Allah, keselamatan di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dia datang menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, dan dia menyatakan siapa Bapa. Bapa di surga. Dia, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali percaya pada Yesus, hidup di dalam kebenaran. Untuk itu saudara terkasih, Yesus dengan jelas dalam perjalanan misi di bumi ini
yaitu membawa kabar keselamatan bagi setiap orang yang percaya padanya diselamatkan. Begitu pula Rasul Paulus yang sudah diselamatkan, perjalanan misi yang dia lakukan dari perjalanan misi 1, 2, dan 3 yang akan kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang juga. Pada hari ini kita akan lihat perjalanan misi pertama dari Rasul Paulus yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal 13, 14, 15. Saudara bisa membaca secara merinci dari setiap ayat di pasal-pasal tersebut, dari pasal 13 sampai pasal 15. Saudara terkasih, berhubung karena waktu, saya akan mengambil dari cuplikan-cuplikan yang ada sehingga kita mengerti apa artinya perjalanan misi Rasul Paulus yang dapat kita pelajari, dapat kita terapkan dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Di penghujung akhir zaman, tetap berita Injil keselamatan yang terus dikumandangkan dari Yesus membawa, yaitu kabar keselamatan. Dan Rasul Paulus yang menjadi pengikut Yesus, rasulnya Yesus. Untuk itu, sampai kita yang sudah menerima Yesus, kita juga membawa obor Injil ini sampai ke ujung dunia. Karena ini adalah amanat agung yang Tuhan perintahkan sebelum dia naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku, yaitu murid Yesus. Ajarkan setiap apa yang telah Yesus ajarkan pada kita, ya, lewat kebenaran firman Tuhan yang dapat kita baca, lihat, dan kita pelajari, kita bawa sampai ke ujung dunia. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran sehingga hidup kita yaitu dituntun, diurapi, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga api yang ada dari api pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang awal sampai sekarang terus menyala-nyala sampai kedatangan Yesus kembali. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap perjalanan misi, ya, kita sadari ada geografis, ada letak, ada lokasi, dari tempat ke tempat, dari sebuah wilayah ke wilayah yang semuanya mempunyai budaya maupun juga ada stronghold, ada penghalang-penghalang juga di dalam setiap perjalanan misi. Untuk itu kita juga jangan takut, karena setiap perjalanan misi banyak kita akan belajar banyak hal, karena Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita banyak hal-hal yang kita harus hindari, banyak hal-hal yang harus kita terobosi, ada hal-hal yang harus kita persevere, kita harus press in, harus tetap tekun dan ada di dalam jalurnya Tuhan. Maupun di dalam perjalanan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama kita di dalam perjalanan dalam masa tersebut. Mungkin dalam perjalanan pertama seperti contohnya Rasul Paulus dengan Barnabas, tetapi di perjalanan misi yang kedua Rasul Paulus dengan Silas, dengan Timotius dan sebagainya. Jadi setiap perjalanan misi Tuhan tempatkan orang-orang yang Tuhan percayakan bersama-sama kita menjalankan misi tersebut. Setiap perjalanan misi kita juga sadari bahwa ada pesan yang Tuhan mau kita sampaikan, yang kehidupan kita adalah surat terbuka bagi orang-orang yang membaca, bertemu, melihat kehidupan kita. Mari kita lihat, kita baca dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 13. Kita sudah lihat konteks di mana Paulus yang dahulu bernama Saulus, dia adalah seorang penganiaya namun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan mengutus dia dan juga Barnabas. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Poin pertama dalam perjalanan misi, kita harus sadari doa dan puasa adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Di Suara Pembalaan di beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan seri tentang doa puasa. Betapa pentingnya kehidupan orang Kristen. Doa dan puasa adalah bagian kehidupan kita
yang harus kita pupuk kedisiplinan ini. Baik seminggu sekali, seminggu 2 kali, ataupun puasa panjang atau puasa pendek, semuanya kita lakukan. Bisa puasa Daniel, puasa Esther, Esra, dan sebagainya. Contoh-contoh di dalam Alkitab. Karena doa puasa adalah ketergantungan kita manusia kepada Tuhan. Dia Allah semesta alam yang mengetahui segala rancangan. Dan dia menuntun umatnya. Dengan doa puasa kita izinkan dia yang berkarya bekerja dalam hidup kita. Untuk itu doa puasa adalah warna dari perjalanan misi Rasul Paulus. Kehidupan kita maupun dimanapun berada, profesi apa yang kita lakukan, kita dapat mengambil waktu berdoa dan berpuasa. Karena ada tugas misi yang Tuhan percayakan di tempat saudara bekerja, di tempat saudara kuliah, di tempat saudara tinggal. Selalu ada tugas misi yang Tuhan percayakan. Untuk itu kita mau peka, melatih kepekaan lewat doa puasa. Izinkan Tuhan, kita sadari doa puasa bukan menunjukkan betapa hebatnya kita mampu berdoa berpuasa, bukan. Doa berpuasa adalah sebuah jeritan hati, ekspresi ketergantungan kita. Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh urapanmu, aku ingin pimpinanmu. Doa puasa adalah ketergantungan manusia kepada Tuhan. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kita sadari setiap tugas yang Tuhan berikan, berarti penyertaan Tuhan juga sempurna. Setiap tugas juga disertai dengan kuasa dari Maha Tinggi. Setiap tugas juga diurapi, kita diurapi Roh Kudus, menuntun kita, mengajar kita, mengequip, melengkapi kita. Untuk itu saudara, tugas apapun yang Tuhan percayakan, jangan takut, jangan minder, karena Tuhan menyertai saudara. Karena Tuhan Yesus yang memanggil, yang mengutus, maka dia juga akan menyertai. Kita lihat di ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Yang mengutus, yaitu pada konteks tersebut, yaitu tua-tua yang ada, ya gereja yang ada, Tuhan memakai untuk mengutus, yaitu Saulus dan Barnabas. Begitu pula dalam zaman modern ini, Tuhan yang mengutus saudara dan saya lewat dalam naungan gereja lokal, apapun dalam bentuk yayasan misi dan sebagainya. Semua itu adalah utusan yang Tuhan pilih. Bukan manusia yang memilih saudara dan saya, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Dan Tuhan memakai gereja lokal, Tuhan memakai yayasan misi pekabaran Injil untuk mengutus saudara dan saya di mana kita ditempatkan. Ada yang menjadi guru misi, ada yang menjadi tenaga medis, maupun juga pekerja, usaha, apapun yang dapat kita bawa, yaitu kita bawa misi, perjalanan misi lewat pekerjaan kita, lewat profesi kita yang kita lakukan. Kita lihat Saulus dan Barnabas, mereka ada di pulau Siprus. Ini kita sadari bahwa di dalam peta yang ada, saudara dapat bisa mengecek di internet, ya, peta perjalanan misi Rasul Paulus. Begitu indahnya kita lihat dari Yerusalem, dari kota-kota sekitarnya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana pekabaran Injil, perjalanan misi yang ada sampai tersebar sampai seluruh Eropa, bahkan kita di Asia, kita menerima Injil keselamatan dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan, sehingga kita mendapat kesempatan mendengarkan Injil keselamatan dan kita diselamatkan. Kita lihat di ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, dalam bahasa Inggris Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus, mereka pun berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Seperti di dalam seri perjalanan, ada dalam zaman modern ini, ada pesawat, ada kereta api, ada kapal laut, sepeda, mobil, dan beraneka ragam kendaraan yang bisa kita pakai. Pada zaman tersebut mereka berlayar. Kita sadari bahwa perjalanan misi Rasul Paulus banyak liku-liku
yang kita akan lihat nantinya di perjalanan 1, 2, dan 3 yang kita akan lihat di minggu-minggu ke depan. Setiap perjalanan misi selalu ada namanya tantangan, ya, baik kendaraan yang dipakai, bagaimana kita mencapai tujuan dari kota A ke kota B dan sebagainya. Perjalanan hidup kita harus membawa perjalanan misi, yaitu dari Kristus dalam hidup kita. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Di mana Yohanes ini adalah disebut juga Markus. Jadi Yohanes ini bukan Yohanes Rasul Yohanes, tapi Yohanes yang disebut juga Markus, John Mark. Ya, kalau bahasa Inggrisnya John Mark. Kita lihat bahwa mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Setiap perjalanan misi ada namanya. Kita ke sebuah kota, sebuah tempat, kita kelilingi, kita menjelajahi daerah tersebut, apa budaya yang ada. Kita lihat kota ini ada penyembahan-penyembahan apa yang mengikat yang ada di kota tersebut. Secara geografis, nama-nama yang ada semuanya mempunyai arti. Untuk itu kita karena dipimpin oleh Roh Kudus yang menolong kita, membawa kita pengertian, membukakan clue-clue, kunci-kunci yang ada, bahkan orang-orang yang Tuhan pertemukan supaya kita layani, mulai dari 1 orang, 2 orang, dan sebagainya dan seterusnya. Untuk itu saudara terkasih, setiap perjalanan misi kita tidak kecilkan bentuk pelayanan yang kita lakukan, pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan, kita lakukan dan setia dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan membawa kita mencapai tujuannya, sehingga misi accomplished, pekerjaan misi tersebut terlaksana. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, namun karena Yesus kuasanya menyertai kita, maka tanda-tanda heran ajaib juga menyertai kita. Kita lihat bahwa mereka mengelilingi pulau tersebut, Pulau Pafos, dan akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Bar Yesus, seorang Yahudi. Dan di sini dikenal bahwa dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Bayangkan ketika kita sedang ada dalam perjalanan misi, kita bertemu dengan orang seperti itu, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita sampaikan? Baik di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita berada, ada tetangga kita yang adalah tukang sihir, nabi palsu. Mungkin dalam zaman sekarang, mungkin dia seorang dukun, peramal, dan sebagainya. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Jadi Bar Yesus ini adalah sahabat, yaitu kawan dari gubernur pulau tersebut, ya, pembesar dari wilayah tersebut. Kita juga sadari bahwa ada orang-orang dikatakan yang mempunyai kuasa di daerah di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita studi, di mana kita pelayanan. Kita sadari ada orang-orang pembesar seperti itu. Kita lihat ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, yang tadi namanya Bar Yesus itu juga alias Elimas. Jadi Bar Yesus dan Elimas ini bahasa Yunaninya, ya. Elimas adalah bahasa Yunaninya. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Saudara terkasih, setiap perjalanan misi ada roh-roh jahat, penghalang, sihir yang mau mencoba menghalangi, membelokkan orang datang pada Tuhan. Untuk itu kita mengambil senjata Allah, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, runtuhkan, hancurkan semua tembok-tembok penghalang. Apa yang mengikat kota di mana kita tinggal, di tempat kita pelayanan, ataupun di wilayah Tuhan percayakan kita dalam pekerjaan perjalanan misi ini, kita patahkan, hancurkan. Kita doa sungguh-sungguh, percaya Tuhan berikan kita hikmat pewahyuan untuk meng-counter attack hal ini. Ya, jadi mereka berusaha menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya, menghalangi
Saulus menghalangi Paulus dan juga Barnabas, dan juga membelokkan gubernur ini karena dia adalah kawannya. Tapi janganlah takut, karena pemberitaan Injil pekerjaan misi kita, bukan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang menyertai. Kita lihat di ayat 9, sungguh luar biasa. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Saudara dan saya, kita semua ya dipenuhi Roh Kudus. Kita menatap segala kuasa-kuasa gelap yang mencengkerami orang-orang yang mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan, dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Roh Kudus mengurapi kita. Dengan kuasa otoritas tersebut, kita menatap dan menghadik mereka yang dipakai oleh iblis untuk menghalangi, membelokkan orang dari jalan kebenaran. Saudara, ada roh keberanian yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita untuk menghalangi konfrontasi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 11, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Dengan konteks Rasul Paulus yang dulu nama Saulus, dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, matanya di mana buta, namun dia melihat yaitu cahaya terang Kristus. Namun Bar Yesus yang Elimas ini, dia di mana Rasul Paulus menghadik dia, dan dikatakan bahwa dia tidak dapat melihat matahari, ya, diliputi kabut dan gelap. Dan kita sadari bahwa Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa dia yang mempunyai kuasa untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu yang takjub oleh ajaran Tuhan. Setiap perjalanan misi ada perjalanan misi karena memberitakan Injil keselamatan, kasih kuasa Tuhan nyata, maka orang-orang takjub akan ajaran Tuhan. Kita berjana tanah liat yang sederhana, namun dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Pemberitaan Injil maupun salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi bersyukurlah bahwa ini adalah hikmat dari Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu yang kita beritakan. Ke Antioquia di Pisidia. Kita lanjut di ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos. Tadi ada di pulau Pafos tersebut, dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes, yaitu John Mark, Yohanes Markus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kita lihat nanti perjalanan Yohanes yang disebut ini adalah Yohanes Markus. Dia meninggalkan Barnabas dan Paulus di saat mereka dalam perjalanan misi tersebut. Jadi boleh dikatakan tidak ikuti lagi dalam perjalanan ini, ya. Dan ini juga kesetiaannya teruji, ya. Di dalam perjalanannya dia tidak lanjutkan lagi, ya. Di dalam perjalanan kita, dalam kita mengikuti perjalanan misi yang Tuhan percayakan, ada saja mungkin ada orang-orang yang harusnya terpanggil untuk menolong, membantu, tapi dia tidak lakukan itu, dan dia kembali ke asalnya. Kita lihat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Kita sadari bahwa konteks di mana orang-orang Yahudi, mereka dengan keagamaan mereka masih menantikan Mesias yang mereka sesungguhnya telah salibkan. Dan rasul-rasul yang Tuhan percayakan untuk membawa kabar keselamatan bahwa Mesias adalah Yesus adalah Mesias yang telah mereka salibkan.
dan dia telah bangkit dan pada hari ketiga. Kita lihat di ayat 15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya pada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, ya silakanlah." Jadi kita sadari bahwa pesan yang Tuhan taruhkan bagi Barnabas dan Saulus atau Paulus ini untuk membangun umat Tuhan yang ada. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka bangkitlah Paulus yang memberikan isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Jadi konteksnya adalah, audiensnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita, membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangan yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia menceritakan bagaimana kisah perjalanan sejarah bangsa Israel yang ada di Mesir, ditindas selama 400-an tahun, dan oleh kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan yang sendiri melepaskan mereka, mengutus hambanya yaitu Musa, membawa umatnya keluar dari Mesir, dari perbudakan. Mereka melewati padang gurun selama 40 tahun dan menguji hati apa yang ada di hati mereka. Namun sayangnya, generasi yang awal mereka semuanya mati. Namun generasi baru yang bangkit, yaitu Yosua, yang Tuhan pakai membawa generasi baru masuk di tanah perjanjian. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi ini membawakan sejarah bangsa Israel yang mereka semuanya sudah pasti mengenal dan tahu. Sekiranya kita belajar dari sejarah perjalanan kehidupan kita yang dahulunya bukan orang percaya, yang dahulunya hidup dalam gelap, ataupun kita dilahirkan di keluarga yang dikatakan keluarga Kristen, orang percaya, bagaimana perjalanan iman kita sampai kita mengenal Yesus dan terima Yesus, hidup dalam kebenaran, dan menyerahkan hidup kita di dalam panggilan Tuhan. Untuk itu saudara, setiap sejarah, semua cerita perjalanan keluarga kita, pribadi kita, semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Sehingga kita melihat yaitu gambaran utama, yaitu Kristus, keselamatan kita. Dikatakan ayat 18, 40 tahun lamanya ya, Tuhan sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanan, Ia membagi-bagikan tanah itu pada mereka untuk menjadi warisan mereka. Ini mereka sudah di tanah perjanjian. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Inilah perjalanan bangsa Israel sampai mereka meminta yaitu raja. Ya, ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Bangsa Israel ingin mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan mau memimpin bangsa ini, namun mereka ingin manusia yang memimpin mereka. Untuk itu Tuhan izinkan, Tuhan katakan iya, kalau memang itu yang kalian mau, Tuhan memberikan yaitu mereka meminta seorang raja, Tuhan memberikan mereka Saul yang awalnya dia begitu minder dan sebagainya, namun Tuhan mengangkat dia dan dia menjadi raja pertama bangsa Israel. Namun sayangnya, karena kesombongan dari Saul, raja pertama Israel ini, tidak taat pada arahan perintah dari Nabi Samuel, sehingga ia juga kerajaannya dipindahkan kepada yaitu Daud. Kita lihat di ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu
Yesus. Inilah titik tumpuan sejarah, yaitu Yesus. Yesus adalah keselamatan bagi setiap umat Tuhan yang ada. Kita lanjut di ayat 24. Menjelang kedatangannya Yesus lahir, Yohanes telah menyuruhkan, Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi itulah membuka jalan, persiapkan jalan bagi Tuhan sebelum kedatangan Yesus, ya, kelahiran Yesus. Ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia yang akan datang berkemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Ayat 26, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, pada saudara dan saya, kepada orang Yahudi, kepada orang non-Yahudi. Karena keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh umatnya Tuhan." Saudara terkasih, di dalam perjalanan misi, kabar pesan ini sangat jelas yang dibawakan oleh Barnabas dan Saulus, yaitu Paulus, menyampaikan hal ini, yaitu sejarah perjalanan Israel sampai dari raja-raja sampai kelahiran Yesus. Mari kita baca ayat 27. "Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengaku Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh." Jadi bangsa Yahudi, mereka menantikan Mesias yang sesungguhnya mereka telah mereka salibkan, ya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi perjalanan misi kita tidak bisa terlepas dari pemberitaan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kedatangan Yesus. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang, yaitu Saulus dan Barnabas, kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan pada nenek moyang kita. Saudara terkasih, ada keluarga kita, sanak famili, teman-teman, kesempatan yang ada, pakai status dari sosial media kita, pakai setiap kesempatan untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang sekitar kita, di mana influence pengaruh kita di mana berada, yaitu Kristus menjadi pusat dalam pemberitaan. Dan kita lihat di ayat 33, "Dan kami sekarang memberikan kabar kesukaan pada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan pada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, 'Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai kuberikan kepada Daud." Saudara terkasih, semua janji Allah dari zaman nabi-nabi, raja-raja, sampai kehidupan kita zaman modern ini, semua firman Tuhan pasti akan digenapi. Untuk itu bagian kita sebagai orang percaya, terus beritakan Injil. Saudara bisa membaca sampai di ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi apa yang mereka sudah sampaikan, terus supaya mereka sampaikan pokok itu Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka
dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi pemberitaan Injil ini disampaikan pada kalangan orang-orang Yahudi, dan ada yang menerimanya dan mengikut Paulus dan Barnabas. Ayat 44, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Setiap perjalanan misi pemberitaan Injil yang disampaikan, ada juga yang akan membantahnya. Namun kita akan terus memberitakan Injil. Kita tidak takut ketika dihadang, kita dipersulit, namun semakin ditindas, semakin Injil akan diberitakan lebih luas sampai ke ujung dunia. Ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi diberi kesempatan menerima Yesus, menerima kabar keselamatan ini. Namun kalau mereka menolaknya, Tuhan sudah membuka jalan bagi yaitu bangsa-bangsa lain. Untuk itu kita yang bukan bangsa Yahudi berbahagia. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Inilah perjalanan misi yaitu Paulus dan Saulus. Dalam konteks ini kita belajar bahwa ini juga yang kita bawa di mana kita berada. Di rumah, keluarga, di tempat pekerjaan, pelayanan, dimanapun kita berada. Ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudara terkasih dapat membaca seterusnya, ya, ada penghasutan terjadi, ya, di Ikonium, Listra, Derbe, apa yang ada, mereka mencoba mengusir Paulus dan Barnabas, ya. Namun Paulus dan Barnabas hanya mengebaskan kakinya, debu kakinya sebagai peringatan, lalu berangkat ke kota berikutnya. Saudara, ketika kita ditolak ataupun dihina, kita tidak perlu kecil hati, terus melangkah beritakan Injil. Di ayat 52 sebagai penutup, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Inilah perjalanan misi Rasul Paulus berhasil. Setiap jiwa yang mendengarkan, yang meresponi, mereka penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Saudara terkasih, ini akan berseri terus perjalanan misi Rasul Paulus. Dalam tahap yang pertama, kita akan belajar lagi di minggu-minggu berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan misi Rasul Paulus sangat berharga bagi kami untuk kami belajar membawa Injil di tempat kami belajar, di tempat kami tinggal, sekolah, studi, bekerja, bahkan di mana kami melayani. Selalu Injil keselamatan yang kami saksikan lewat kehidupan kami yang diubahkan, maupun juga pemberitaan Injil ini disertai dengan tanda-tanda heran dan mukjizat. Terima kasih Bapa, api Roh Kudus membakar, penuhi setiap umat-Mu yang mendengarkan Injil ini, perjalanan misi yang Tuhan taruhkan, sehingga kami dapat lakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus tuntunan-Mu. Saat ini Bapa, hamba-Mu doakan bagi umat-Mu yang mendengarkan Injil ini, bagi yang belum percaya Yesus, supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesus adalah keselamatan, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hamba-Mu juga doakan yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat, Tuhan angkat beban mereka. Kau beri kelepasan, Tuhan tolong. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, bangsa-bangsa di dunia, dengan segala apa yang ada. Yesus, Engkau yang berkuasa, memerintah. Di penghujung akhir zaman ini, kami orang-orang percaya mempersiapkan diri, sungguh-sungguh jemaat yang hidup kudus, takut akan Tuhan. Sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali, kami
dengan berjaga-jaga dan siap. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya dapat menghadiri ibadah onsite bersama kami di Cornerstone Faith Church, beralamat di Golden City Mall, Jalan Wahab Siamin nomor 2-8, ground floor, dekat Jalan Majeng Sungkono. Bagi saudara yang mempunyai anak umur 3 tahun sampai 12 tahun, ingin anak-anak dibina dalam kegiatan rohani dalam bahasa Inggris, dapat join menghubungi kami, yaitu Cornerstone Kids, setiap hari Sabtu via Zoom jam 4 sore. Ada poster di layar, saudara bisa mencatat nomor telepon yang ada. Tuhan Yesus memberkati.